Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah wa man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita bahas bab yang ke-28 tentang bahaya khamr. Bahaya khamr, minuman yang memabukkan. Istilah Qur'annya dan hadis disebut khamr. Mengenai miras ya, yang beredar di dunia yang namanya ekstasi, ganja, morfin, pil koplo, itu dikiaskan kepada khamr. Dikiaskan, disamakan hukumnya dengan khamr karena akibatnya sama, memabukkan. Nah, zaman-zaman milenial gini kadang-kadang anak muda yang nggak ngerti nuntut dalil. Mana dalilnya bahwa ganja, morfin itu haram? Cari di Quran hadis, gak ada. Innama ganja wa morfin wa pil kuplu, gak ada. Adanya khamr. Jawabnya apa? Iya, namanya ganja, namanya morfin, namanya ekstasi, namanya pil koplo dan cukrik, itu semua dikiaskan, disamakan dengan khamr karena akibatnya sama, memabukkan. Itu namanya dalil kias. Jadi dalam agama kita ini harus memegang 4 pedoman dalam hidup. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Ijma', 4 Qiyas. Kalau kita megang 4 ini, insya Allah terkendali dan selamat. Apa bahaya khamr atau minuman yang mabukkan itu? Kata Nabi, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr, arak di dunia, maka kelak di akhirat tidak bisa meminumnya. Jadi khamr yang dilarang di dunia ini nanti disediakan oleh Allah di akhirat. Memang di dunia ini ujian, tidak boleh supaya manusia nggak rusak. Jadi Allah melarang minum khamr itu manfaatnya kembali kepada manusia. Siapa yang minum khamr di dunia, kata Nabi, lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan bisa minum khamr di akhirat. Jadi yang di dunia ini diharamkan, nanti di akhirat dihalalkan semuanya. Berzina diharamkan, di akhirat halal, tidak ada batasan. Nah, ini jadi bahaya khamr. Kalau orang itu minum di dunia, di akhirat tidak bisa merasakan khamr akhirat. Yang kedua kata Nabi, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Barang siapa yang minum khamr waktu sore, maka paginya ia menjadi musyrik.
Dan barang siapa yang meminumnya di waktu pagi, maka sorenya menjadi musyrik, menyekutukan Allah. Nah, ini jadi minum khamr itu bisa membalik manusia yang beriman menjadi musyrik. Asalnya mukmin jadi musyrik. Mengapa? Dibelokkan oleh setan karena dia tidak sadar. Orang yang minum khamr bisa berzina, orang minum khamr bisa membunuh, dan orang minum khamr bisa musyrik kepada Allah. Hati-hati, dan jangan sekali-kali dicoba. Nah, ini makanya alhamdulillah gempar-gemparnya miras dilegalkan di Indonesia oleh Pak Presiden. Kemudian ada kepres bahwa dicabut legalnya miras di Indonesia. Indonesia selamat, memang mayoritas Islam. Nah, ini kemarin gempar-gemparnya, nah banyak akhirnya dicabut oleh Pak Presiden bahwa miras dicabut, tidak dilegalkan di Nusantara. Memang bahaya miras ini. Kemudian yang ketiga, Nabi menyatakan al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, fa in mata ya fi batni mata maitatan jahiliyatan. Ini bahaya yang ketiga, kata Nabi. Al-khamru ummul khaba'is. Khamr, minuman keras, itu induknya kejahatan. Nah, saya ulangi, minuman keras induknya kejahatan. Kalau orang itu sudah minum khamr, dia bisa melakukan pencurian, dia bisa melakukan perzinaan, dia bisa melakukan pembunuhan dan dosa-dosa yang lain. Karena Nabi menyebut dengan ummul khaba'is, khamr induk segala kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatu arba'ina yauman, barang siapa yang minum khamr maka salatnya tidak diterima arba'ina yauman, 40 hari. Nah, rugi. Minum khamr terus orang itu sholat 40 hari, sholatnya tidak diterima, baru ke 41-nya nanti diampuni oleh Allah. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyatan, dan barang siapa yang minum khamr kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah, gak bawa iman. Apakah ada orang yang minum khamr mati? Banyak. Overdosis mati. Itu aslinya nggak boleh disolatkan. Kalau bertahu orang itu matinya minum khamr, itu nggak perlu disolatkan karena mati jahiliyah. Berapa banyak pemuda-pemudi kita mati ketika overdosis minum minuman keras. Karena mati itu tidak jauh dari perilakunya. Mati itu tidak jauh dari perilakunya. Orang yang biasanya minum khamr, matinya nanti minum khamr. Siapa yang biasa zikir, matinya dalam keadaan zikir. Siapa yang biasa membunuh orang, matinya dibunuh orang. Jadi perampok-perampok yang biasa membunuh orang itu matinya nanti yang ditembak polisi, mati. Orang yang biasa minum khamr, matinya khamr. Orang yang biasa berzina, matinya dalam keadaan berzina. Jadi pohon itu jatuh tidak jauh, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu istilahnya orang Jawa. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang mati itu tidak jauh dari kebiasaannya. Mari kita biasakan, kita khasanakan sanatan yang baik, perilaku yang baik, sehingga mati kita mengikuti perilaku kita. Jadi siapa yang minum khamr kemudian dia mati, kata Nabi,
maitatan jahiliyatan, dia mati dalam keadaan jahiliyah, tidak membawa iman. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang bahaya mudorot minuman keras atau agama disebut khamar. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma